sebelum namanya Timpur itu Pasus SMK Negeri Pekanbaru, namanya masih Pasus SMK Negeri Pekanbaru. Kak, kalau misalnya tadi kita kan udah bahas Timpur tuh. Nah, aku sama Galin pengen tahu nih struktur organisasinya apa aja. Harapan-harapan pelatih itu ke kita gitu, kayak gimana kita di lapangan, gimana kita bawa pasukan-pasukan kita di lapangan. Jadi tuh kayak sebenarnya berat juga. Jadi jantung tuh siap nggak siap gitu kan. Aku nggak jam kalian. Aku agak Oh, malah. Berat nggak nungguin dia? berat, apalagi Sampai maghrib ya? nanti sampai malam ya kak. Iya. Biar beda, asikin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Wow, senang banget ya kita kembali lagi di Podcast 4. Biar beda, asikin aja. Nah guys, kenalin aku Nisa. Dan seperti biasanya aku nggak bakal sendirian nge-hostnya, karena aku bakal ditemani oleh host baru, yaitu langsung saja, ini dia Galin. Halo semua, aku Galin. Halo Galin, senang nih bertemu dengan Galin. Halo. Kenalan dulu. Nah Galin, gimana perasaannya nih bisa bergabung dengan Podcast 4? Tentu saja senang banget dong Sa bisa bergabung di sini. Iya, semoga betah ya. Apalagi host bareng aku nih, karena bakal wow aja kerjanya. Nah, nih Galin, karena kemarin kita udah ada bincang-bincang kan kalau misalnya kita bakal datangkan bintang tamu yang sangat luar biasa dan kece juga nih di SMK 4. Ya, apalagi bintang tamu kita juga terkenal banget ya di Skampat. Iya, dan juga baru mengharumkan nama sekolahnya akhir-akhir ini. Dan nggak cuma akhir-akhir ini sih, dari dulu. Tapi kemarin penghargaan lagi ke sekolah. Wah, siapa tuh ya Luar bintang biasa. tamunya? Gimana kalau langsung saja kita panggilkan, ini dia Bu kita, Kafka. Yeay. Halo Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kafka Noverika, bisa dipanggil Cece. Halo Kak Cece. Halo. Susah nggak sampai sini Kak? Alhamdulillah enggak ya. Tapi telat. Enggak. Telat sedikit. Tadi apa tadi? Makeup dulu di sini ya. Gak suka makeup kayaknya nih, sibuk banget ya dia. Nah, Kak Cece jabatannya tuh sebagai Bu lu. Udah dari kapan tuh Kak? Kalau nggak salah aku pas setelah terima jabatan ini bulan Mei ya, Mei 2024 ini. Oh, baru-baru ya Kak? Itu berarti penjabatnya sampai kapan tuh Kak? Atau sampai tamat sekolah? Sampai, iya bisa dibilang sampai udah hampir mau tamat gitu. Oh, baru pindah jabatan lagi. Iya. Kira-kira berat nggak kak selama menjadi guru? Kalau itu pasti ada beratnya ya. Tegang ya? Iya. Beratnya kayak mana? Beratnya itu dalam merangkul kawan seangkatan, adik-adik, apalagi adik-adik yang baru masuk ke dalam Pasus ya, itu lumayan ngerangkulnya untuk setiap hari datang latihan, untuk gak malas-malasan datang latihan gitu. Oh, berarti setiap organisasi itu permasalahan sama aja sebenarnya ya kan? Cuman beda dengan organisasi aja. Nah, kan nih Kak, kita udah tahu kalau kakak ini Bu lo. Tapi kan nggak tahu Bu lo itu apa. Karena di masyarakat juga ada namanya Bu lo, Bu Lurah gitu. Apa kakak sama? Coba jelasin dulu Kak. Beda dong. Beda. Kalau Bu Lura di Pasus itu sendiri sebenarnya ibaratnya itu kayak pengganti pelatih kalau misalnya pelatih yang nggak datang gitu. Itu aja? Atau Ya, ada lagi sebenarnya- tugas yang lain? Bikin proposal? Oh, kalau itu apa? mah udah ada yang lain. Dari yang lain. Jadi Bu lo cuman kayak gantiin apa aja? Pelatih. Pelatih yang rangkul adiknya. By the way, kemarin buku kita baru bertambah umur ya? Oh iya, betul banget, tanggal 22 kemarin. Happy birthday! Tahun yang keberapa Kak? 18. 18. Beda. Udah legal ya, udah legal ya. Tapi yang katanya belum Kak? Oke, gak usah kita bikin KTP. Jangan lupa Kak, nanti ketangkap polisi loh. Nah, Kak, kan kami udah tahu nih kan, kakak tuh kan dari Timpur ya namanya. Iya. Nah, Timpur ini sebenarnya apa sih Kak? Asal usulnya gimana gitu? Karena kan pengen tahu juga nih, kamu tahu ada berminat kan? Iya. Nah, boleh dong Kak jelaskan sedikit. Pokoknya juga apa sih? Jadi Timpur itu sebenarnya awalnya sebelum namanya Timpur itu Pasus SMK Negeri Pekanbaru, namanya masih Pasus SMK Negeri Pekanbaru.
sampai akhirnya di 2019 itu yang Pasus angkatan 2019 dapat kesepakatan untuk mengundang pelatih dari luar. Itu pelatih yang terikat HPPI atau Purna Paskibraka Indonesia. Di situ baru mengundang pelatih dari luar itu melalui Bu Tata dan Ibu Farida juga. Oh iya. Bu Tata yang mengenalkan kami kepada pelatih kami yang sekarang, pelatih kami yang Kak Rahmat atau Kak Panjol yang kita tahu, sama Kak In. Udah lama juga ya Kak. Iya. Terus Ibu Farida yang ngasih izin untuk mengundang pelatih dari luar. Terus akhirnya di 2021 atau 2022 itu baru tim PUR terbentuk. Itu tim PUR Rawamati, itu artinya tim PUR sendiri artinya tim tempur. Rawa itu Raja Wali Sakti, dan Mati itu adalah Macan Putih Siliwangi. Jadi tim tempur Rawamati itu singkatan dari itu 3 unit itu. 3 unit itu. Iya. Oke. Kak sendiri kalau misalnya selama Pasus nih Kak, itu udah sejak kapan sih? Kalau aku sendiri Pasus sebenarnya udah dari SMP kelas 7, terus pas masuk SMK aku lanjut buat masuk ke Pasus lagi. Ya di PUR ini ya kan? Iya. Emang berarti minatnya di situ ya Kak? Iya. Bisa nih jadi jasus. Mau Kak jadi polisi Kak? Kalau rezeki Amin ya. Jangan lupa sama aku ya Kak. Nah Kak, kalau misalnya tadi kita kan udah bahas PUR tuh. Nah, aku sama Gawin pengen tahu nih struktur organisasinya apa aja. Gitu, gimana? Kalau struktur organisasi yang pasti kalau ada Bu Lu pasti ada Pak Lu. Pak Lu itu Gilang pertama. Untuk bendahara itu ada Zahwa Ismarita. Terus debt collector itu ada Rahmani Balkis dan Dewi Astuti, dan untuk dokumentasi itu ada Sylvia Rahmanita, dan yang terakhir itu adalah sekretaris. Sekretaris kita ada 2. Yang pertama itu Alia Septiani dan yang kedua Chelsea, atau yang kita tahu Chelsea ini selain dia jadi sekretaris dia juga jadi danton. Wih, danton ya? Iya. Wih, kebetulan banget nih. Ngomong-ngomong tentang danton nih guys, kita juga akan hadirkan bintang tamu kita satu lagi, yaitu danton kita Cici. Halo Kak Cici. Halo. Nah, gimana kabarnya Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Wih, gimana nih perasaan kakak ikut podcast bareng kami? Senang sih karena udah diundang kan oleh podcast yang keempat. Iya. Nih Kak Cici, Kak udah berapa lama menjabat sebagai danton? Baru-baru juga sih, masuk kelas 10 udah 2024 itu lomba pertama di Unila. Lomba pertama di Unila ya? Oke. Kak. Nah, Galih mau tahu dulu nih, suara dantonnya gimana Wih, sih? suara danton, langsung senggol nih Kak, langsung senggol suara danton. Itu Nah, gimana? coba, Boleh nggak? coba. Coba, mau sambil tegak? Bisa nggak kita sambil tegak? Bisa nggak sambil tegak nih guys? Bisa. Bisa? Oke, coba sambil tegak Kak, suaranya Kak. Kakak aja tegak deh, kami duduk. Pimpinan, saya ambil alih. Gitu ya. Gitu aja. Ya. Ya Kak, aja dikit Kak. Agak kurang gitu. Apa? Kenapa? Emang suaranya Emang langsung beda. langsung beda ya? Kalau yang ngomong beda suaranya ini beda lagi. Dua versi. Dua versi ya? Gini, itu kuncinya apa sih Kak supaya bisa suaranya kayak gitu? Ya, kalau dari kemarin diajarin sih harus pakai suara perut. Nah, Terutama suara perut, jangan pakai suara tenggorokan karena kayak bisa membuat sakit juga tenggorokannya. tuh ada makan sesuatu nggak tuh Kak? Ada sih kencur. Gimana kalau makan kencur tuh Kak? Makan kencur tuh bikin kebas. Iya. Dalam lidah. Iya udah pernah sih Iya. coba makan kencur kan. Tapi kalau makan kencur sih hilang. Suara dia hilang kalau makan So, kencur. berarti kebalik ya? Kalau Tapi makan dia kencur. kalau dikasih es dia hilang juga suaranya. Jadi bagusnya dikasih apa? Kasih duit? Nggak usah makan. Gak usah makan. Tapi kalau dikasih duit mau nggak? Ih, mau kali. Makin keras suaranya. Dulu kita udah nanya kan ada berapa lama menjabat gitu kan. Nah, gimana sih perasaan kakak selama menjadi danton gitu? Ada nggak kayak keluh kesah gitu? Selama di lapangan kita kayak mana? Sebenarnya jadi danton juga berat karena kayak pertama-tama tuh kayak di pasukan
kita harus bawa pasukan kita lebih tinggi gitu untuk meraih Jumum. Itu salah satu wishlist kami sebagai tim por. pasti dong. Tapi akhirnya ada sampaian Iman kemarin dapat Jumum. Jadi itu juga berat karena kayak harapan-harapan pelatih itu ke kita gitu, kayak gimana kita di lapangan, gimana kita bawa pasukan-pasukan kita di lapangan. Jadi tuh kayak sebenarnya berat juga. Jadi Danton tuh siap nggak siap gitu, tapi harus siap. Berat kali ya, kenapa ya? Ini juga ikutan Tuhan gitu kan? Nah, kakak sebagai Danton ini biasanya latihannya tuh ada kendala nggak, Kak? Kendala sih enggak, tapi tergantung kita juga sih sendiri bagi waktunya kan. Sama saya sih biasa-biasa aja. Oh, sepuh kita takut nih. Kita juga takut nih. Segan kita sih. Kalau pukulnya gimana nih? Kalau Maksudnya nggak punya kendala juga? iya pasti punya dong kendala gitu. Karena mungkin kayak cuma datang doang gitu. Kendala pasti banyak di dalam kasus nih. Sebenarnya kalau kendala mungkin semua pasukan atau semua anak pasus ya, itu kalau misalnya udah mulai latihan udah sampai malam itu pasti kena marah orang tua, itu pasti. Sampai rumah kena marah karena latihan sampai malam. Pernah nggak kena marah? Kalau aku sendiri nggak pernah ya, karena aku yang udah Ops, ya ini berat ya. Ceritain dong kena marah kayak mana pengalamannya? Ya, kena marahnya karena pulangnya lama gitu, apalagi misalnya kondisinya hujan atau apa itu kan otomatis pulangnya agak lama, paling jam 10 nanti sampai rumah. Gitu ya. Ada kena ibas? Enggak lah, cuma cuma kayak gini aja yang panjang kan gitu kan, sampai tidur pun masih kayak ngomel-ngomel gitu. Nah, kalau untuk latihan itu dari jam berapa ke jam berapa sebenarnya? Dan harinya tuh hari apa aja? kalau misalnya hari Sabtu itu di jam 2 kadang sampai jam-jam 5, Nah, ya, jam tapi 5 gitu. paling lama setengah 6 gitu. Terus latihannya hari Minggu juga dari jam 7, paling lama pulangnya jam 1, tapi biasanya pulangnya sih jam 12. Oh, kayak gitu ya. Tapi bisa kalau misalnya kita mau lomba pasti lebih lama lagi latihannya. Itu. Itu kalau misalnya pembina di sekolah tuh siapa sih Kak sebenarnya Kak? Untuk pembina kita itu ada Ibu Farida. Ibu Farida. Udah kenal dong kita pastinya ya Iya. kan? Untuk pelatihnya sendiri Kak, sebelum adanya Bu Ul sama Kak Willy gimana? Kalau untuk pelatih kita ada 3. Tiga. Pertama itu Kak Rahmat atau Kak Panjul, kedua Kak In, yang ketiga ada Kak Duta. Kak Duta ini for information aja alumni dari Timpur juga. Dulunya Kak Duta ini Timpur. Jadi bisa jadi pelatih ya. Mau Iya. tahu Kak Cici? Bisa nih jadi pelatih. Asa. Amin. Namanya sama ya? Iya. Lahirnya sama enggak? Enggak. Enggak, karena umur berulang tahun ya. Nah, gini, kan sebenarnya kita ada apa kan kayak kemenangannya. Akhir-akhirnya apa aja tuh Kak? Skill dong. kalau misalnya dari plus yang kami dapat itu juara PBB 1, pelatih terbaik 1, sama Danton 2 terbaik. Dua terbaik gitu. Berarti ini sama nih penghargaannya? Sama. Oke. Iya, sama. Tapi aku pengen lihat nih pialanya. Boleh nggak di-spill? Boleh. Itu juga pialanya kan, tapi ada piala lebih besar lagi nggak? Ada. Boleh di-spill? Wow. Seru banget ya. Ini dari mana Kak? Ini dari plus kemarin. Oh, plus Sama ada komando. Bisa nggak lebih tinggi lagi Kak? Bisa. Bisa. Ini kita bikin ya. Ini tuh aku ini boleh nggak bawa pulang? Jangan Bisa nggak bawa pulang dong. lagi? Ini perlu perkembangan. Jadi kalau aku bawa pulang, aku pajang di rumah kan bilang, "Mak, ini asal dari aku, Mak." Nah, gitu kan. Nanti aku jual. Boleh jual aku nggak? Nggak tahu juga. Nah, ini boleh tak bawa nggak guys? Boleh ya. Iya. Takut jatuh, tapi jangan dijual ya. Nanti nangis mereka. Nangis. Nah, kan kita udah tahu tuh kalau kakak ini sering dapat juara gitu. Tapi sebenarnya gimana sih perjuangan kalian bisa sampai di tahap itu? Persiapan lumayan kira-kira gimana ya? Heeh. Untuk bisa mendapatkan piala setinggi itu. Tinggi itu kan nanti sebenarnya itu Tingginya. Itu setinggi bersalifah, setinggi banget. itu lebih tinggi lagi. Gimana Kak? Kalau untuk persiapan lomba, biasanya kalau udah mulai muncul tuh poster LKBB di mana gitu. Kalau udah tahu terus udah fix turun, itu pasti sebulan sebelum itu udah latihan. Cuman paling
latihannya 3 atau 4 kali seminggu, yang enggak setiap hari gitu. Tapi kalau misalnya udah hamil 2 minggu lomba itu pasti latihannya setiap hari. Apalagi tantangannya lagi nih, nunggu pasukan yang seniornya magang. Ada yang malu nggak di antara kalian? Aku magang. Oh, magang. Berat nggak nungguin dia? Berat, apalagi sampai maghrib. Sampai maghrib ya? Nanti sampai mana kak? Iya. Itu apa sih Suka. motivasi kalian supaya mau latihan kayak gitu atau nggak mau malam-malam gitu? Motivasinya ya Mau dapat supaya juara. iya. Berarti berat ya Timur di balik ini ya kemenangan. Habis itu ya, aku pengen tahu nih, kalian kan menang terus nih, mereka menang terus. Pernah nggak merasakan kekecewaan? Setiap orang kan Ya, pasti aku juga pernah kecewa sih. kecewa, sedih. gitu kan. Gitu. Pernah nggak? Coba deh spill dulu nih. Kayak, mungkin cuma seneng-senengnya doang gitu kan. Kalau untuk kecewanya pasti ada di lomba Di beberapa lomba. di lomba kemarin. Itu kami mendapatkan harapan 3. Terus silakan Kak. Dan pertama sekali saya Danto membawa nama tim per harapan 3. Jadi kecewanya terhadap harapan itu kayak kami udah semaksimal mungkin, latihan sampai malam, nyanyi magang juga. Terus harapan pelatih itu kayak kami tuh bisa, tapi ternyata kami cuma bawa harapan 3. Itu karena ekspektasi kami juga besar. Tapi boleh dong ekspektasi itu besar. Cuman dia siap lah nanggungnya gitu ya kan. Itu nangisnya berapa lama tuh Kak? Sampai sekarang Setelah diumumin nangis, di jalan nangis, sampai rumah nyeritain nangis, besok-besok dia lagi. Nangis. Sekarang mau nangis gak? Enggak. Oh lagi, udah make up nih guys. Mau nangis nanti udah luntur lah gitu kan. Berarti cuman itu kekecewaan yang pernah kalian rasakan atau ada lagi nggak sebelumnya? Kecewaan ya itu aja sih. yang paling mendalam. Yang paling mendalam itu aja sebenarnya. Nah, kalau misalnya untuk Cici nih, tadi kan aku udah nanya ke Cici kan, dia sejak kapan ikut PASIS. Kalau Cici sendiri sejak kapan? Sebenarnya dari SMP juga, tapi Cici ini masuk ini karena dari kelas 9 tuh untuk ikut gitu kan. Oh, Pengen kawan. coba-coba, tapi pas di SMP tuh masih pasukan. Oh, pasukan. Ya. Masuk lagi? Luas combo, terbang. Suara aku nggak bagus ya. Nah, berarti tetap ya lanjut Iya. terus kan. Nanti setelah ini mau kemana gitu? Kalau misalnya udah selesai timpur mau tetap jadi pelatih kah atau mau coba yang kayak Kak Cici tadi jadi polisi? Ah, kalau Cici? Gimana takdir ke depannya aja. Ya dia kebetulan ikut arus. Ikut arus. Nah, Kalau dia. nih gongnya nih guys. Kunci kesuksesan kalian itu ada di mana sih kok bisa dapat piala yang sebanyak ini? Banyak banget ya. Iya. Masih ada juga beberapa yang belum dipakai. Iya. Di bawah lebih banyak lagi ya kan, banyak banget nih. Kalau kunci kesuksesan itu yang pertama pasti usaha. Nah, Niat itu perlu Iya, banget. banget. Terus yang paling penting itu doa restu dari orang tua. Iya, Doa restu itu paling penting. Iya. itu ya. 3 tadi ya? Iya, tiga. Nah, tadi kan kita udah tengok tuh piala yang gede. Ada nggak spill kayak medalinya gitu dari Danton? Oh, medali ada. Ada. Kalau yang untuk Danton ini yang baru-baru, yang dari Ini Mas Asli nggak? kemarin. Enggak. Ini Danton ya. Boleh kan? Bagus nih. Coba sini. Nah, selamat Galin. Bosku. Dia mau jadi Danton nih cita-citanya nih. Nih. Terus ya, Keren ya. Gitu. Mau juga tuh boleh nggak? next time nanti dapat emas beneran. Bagus Amin. beneran. Nah, yang ini coba tengok. Kalau ini yang PBB murni yang dari MAN kemarin. Oh, PBB Ada ya. lagi di atas. Iya, banyak ya. banget ya. Boleh diambil nggak? Boleh. Mau kita ambil aja nggak sih itu? Aduh. Kayak garing-garing ya bunyi. Minyak. Mau dipakai semua sih. Ini semuanya LKBB murni atau banyak? Sebenarnya tergantung di lombanya. Kadang di beberapa lomba ada yang dapat medali, cuman ada juga yang enggak.
nih ya, pengen pamer flexing nih. Nah, gini. Nah, kita tadi dari tadi dalam bincang-bincang banyak nih ya kan, tapi kita belum tahu sih anggotanya tuh berapa sih. Iya. Sebenarnya apa anggota sekarang di Timpur SMK? Finali sebanyak ini. Iya, tapi ada berapa sih sebenarnya? Apalagi untuk tampil itu berapa orang kelihatan yang diharuskan? Kalau untuk tampil sebenarnya nggak tentu, kadang cuman turun 1 peleton, kadang 2. Cuman yang kemarin Iman ini turunnya 3 peleton, sedangkan 1 peleton itu 16 orang. Dia udah termasuk nonton gitu. Berarti kalau anggota keseluruhannya dulu berapa? Anggota keseluruhan kita Ada di 50-an ke atas. Banyak kan? Banyak. Kelas aku yang lebih gitu. Nah, kalau misalnya tuh nama peletonnya nih, itu beda-beda nggak? Nama Iya, peletonnya? beda-beda. Sama kayak di Purwamati itu kan ada 3 gitu. Ah, Ada putih, Macan ada putih, wali, sama sama wali. di Purwamati. Kenapa namanya dikasih nama yang 3 udah itu? Putih. Tahu nggak? Karena ada dalam kekeluargaannya gitu. Oh, mereka udah apa ya? Udah keluarga gitu ya, nggak bisa diapakan gitu kan. Kalau pattern semua tuh ada berapa sih kalau gitu? Kalau digabungkan ada berapa pattern gitu? kalau digabung kayaknya jadi 4 atau 5 peleton gitu jadi. 4 atau 5 tuh jadi ya? Iya. Itu dalam satu pattern berapa orang? 1 peleton 16. 16 pasukan, banyak juga ya. Kalau misalnya lebih dari pemain bola, nah pemain bola ada berapa aku juga lupa sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya gini nih, kalau misalnya kita pengen daftar ke Timpur, itu tuh kita lewat mana daftarnya? Kalau mau daftar boleh banget, apalagi buat adik-adik yang masih kelas 10 sekarang, jangan takut untuk daftar, jangan mikir udah telat, bisa aja daftar dengan menghubungi nomor aku. Boleh dong, spill Instagramnya juga boleh. Nanti banyak pengikutnya tuh. Boleh ngechat di WA aku, nomornya 0822 8953 5322. 5322. Instagramnya kak? Instagram Instagram Timpur aja. Instagramnya @timpurawati. Oh. Boleh di follow sekalian. Berarti nanti kalau mau daftar ke Kak Cece aja? Iya. Kak Cici juga bisa kan? Bisa. Oh bisa nih, aman guys, aman. Nah, kalau misalnya keseharian kakak nih selain Timpurnya apa aja? Keseharian Iya keseharian gitu, masih kan ada nggak ikut organisasi lain atau cuma Timpur aja? kalau aku pribadi cuman kasus ini aja. OSIS. OSIS sekolah juga ya, agak segan dikit ya. Kita segan banget. Kalau di mata orang lain nih, kalian tuh kayak mana? Kan kalau misalnya aku di mata orang lain kan kayak ih kakaknya juri sekali lah, kayak gitu lah. Kalau kalian? Kalau di mata orang lain, kita nggak tahu juga ya gimana kita di mata orang lain, kayak mana orang lain memandang kita. Pertama kali beraktivitas nih di Timpur nih, gimana sih kak pertama kali rasanya tuh untuk lomba, mengikuti lomba gitu? Kebetulan dari awal aku masuk Pasus itu aku pertama lomba di Unilab 2023. Itu seneng sih gabung sama teman senior, adik seniorku. Kebetulan yang kelas 10 cuma aku sama kawan aku Altap. Jadi suatu pengalaman berharga juga. Terus aku merasa terharu juga, bangga bisa ada di peleton itu, di peleton tim tempur. Terus di pas Unilab 2023 juga udah langsung aku ngerasa aku baru pertama kali turun sama peleton ini. Terus Terharu ya? iya di 2023 langsung dapat Ada rasa bangga gitu? iya langsung dapat juara umum di Unilab 2023. Berarti itu pertama kali itu kak di Timpur kak dapat juara umum? Sebenarnya yang pertama kali juara umum itu Unilab 2022. Terus di 2023 yang kami ikut lagi untuk mempertahankan, di 2023 kami berhasil mempertahankan. Itu pertama kali aku lomba. Gimana sih kak perasaannya tuh dapat menang gitu? Iya. Pertama kali dapat menang gitu. Nangis dong pastinya banjir. Itu Ya, udah jadi pastinya lautan. terharu. Ya pastinya terharu, terus bangga bisa mencapai titik itu, bisa ngerasain itu, euforianya menang itu benar-benar kayak Telepon mama nggak? Mak, aku menang mak. iya langsung ngabarin Mak bapak. iya terus langsung biasa mama langsung update Langsung update status gue ya, kayak mau FB ada nggak? ada Ada. Mau spill boleh? Gak boleh. Dibahas sih. Nah,
awalnya Timur? Gimana perasaannya? Pertama kali menang, Cici belum bawa nama Timur sih, masih Oh. Raja Wali, Macan Putih sama Raja Wali. Oh, beda-beda ya? Iya, tapi pertama kali menang itu di bawa nama Raja Wali di Dumai. Itu Dumai. Ya. Gimana Pak? Ini piala. Tiga-tiga itu? Cici apa? Cici mana? Banten sama PB sama juara 3. Iya. Oh, itu nangis enggak? Nangis lah, karena pertama kali kan bawa tim juara. Tim juara itu Luar pas. kota lagi. Wah, iya sih, betul banget. Tidak mengkhianati, usaha tidak mengkhianati hasil. Sama kayak bajunya kan menyala, abangku. Menyala sekali Timur ini ya. Nah, karena kita dari tadi udah berbincang-bincang nih ya kan, gimana kalau misalnya kita ikuti slogan dulu nih dari podcast Kampat. Tahu kalian? Kalian tahu nggak? Pas tahu dong. Biar beda, asikin aja. Nah, nanti kalau misalnya kakak gini kan, biar beda, asikin aja. Kayak gitu, mau nggak? Boleh. Mau. Ini tangannya kanan atau kiri? Kanan. Kanan deh. Kanan sini kan. Oke guys, karena kita udah berbincang cukup lama nih ya kan. Betul nggak kalian? Seru nggak? Podcast bareng bintang tamu kita yang kece-kece ini. Ya kan, seru banget gitu kan. Gimana kalau misalnya kita akhiri aja gitu. Nah, kita akhirinya ini nanti teman-teman kalau misalnya ingin bergabung atau menjadi bintang narasumber kami, kalian bisa DM kami di Instagram kami ada di bawah ini. Dan kalau misalnya ketinggalan nih berita tentang kami ataupun channel kami, kalian bisa kunjungin channel YouTube kami di bawah ini ya. Oke. Nah, karena itu saya Nisa Dan saya Galin. pamit undur diri. Biar beda, asikin aja.